Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu. Anak-anak, apa kabarnya? Tentu saja kabar anak-anak dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar ya. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya? Jika sudah, mari kita buka buku tematik 2B halaman 188. Kita sudah masuk dalam subtema 4 pembelajaran kelima yang berjudul Menjaga Sportivitas dalam Bermain. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan membaca teks bacaan yang berisi kosakata tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dengan lafal dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti melengkapi kalimat sesuai isi teks bacaan. Selanjutnya, mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya dan menulis teks menggunakan huruf kapital berdasarkan seperti nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Tujuan pembelajaran kita selanjutnya nantinya peserta didik dapat menjelaskan secara menarik tali atau teman. Kemudian nanti akan mempraktikkan gerakan menarik tali atau teman. Selanjutnya, melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Dan melakukan pendinginan setelah melakukan aktivitas fisik. Baik, anak-anak, selanjutnya anak-anak cobalah kalian mengamati gambar tersebut. Apa yang kalian lihat? Ya, dari gambar tersebut merupakan kegiatan anak-anak yang sedang bermain. Mereka bermain bola. Dalam pergaulan sehari-hari, hendaknya kita menunjukkan rasa persaudaraan. Dalam pergaulan, kita juga hendaknya mengutamakan kejujuran dan mau mengakui kelebihan orang lain merupakan salah satu sikap jujur. Dalam bermain pun kita harus jujur. Jadi anak-anak, yang kalian lihat dari gambar tersebut merupakan gambar anak-anak yang dimana mereka bermain dengan jujur, tidak melakukan permainan yang curang. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu. Lagu ini sudah pernah kita nyanyikan, namun kita ulang kembali lagu tersebut. Anak-anak silakan menyanyikan lagu yang berjudul Bermain Lego. Kita bermain bersama, bermain Lego dengan teman semua. Sambil bermain kita mengenal bentuk benda, kubus, balok, tabung, kerucu, dan bola.
kita bermain bersama. Bermain Lego dengan teman semua. Sambil bermain kita mengenal bentuk benda, kubus, balok, tabung, kerucu, dan bola. Ya, anak-anak bisa menyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada yang tepat ya. Baik, anak-anak, selanjutnya mari kita membaca teks cerita yang berjudul Acara Bebas di Tempat Wisata. Silahkan anak-anak buka bukunya halaman 189 sampai 190. Mari kita baca bersama. Acara bebas di tempat wisata. Di tempat wisata, rombongan melati mendapat buah jeruk dari pemandu wisata. Setiap keluarga mendapatkan 2 buah jeruk. Setelah pembagian jeruk selesai, dilanjutkan acara bebas. Anak laki-laki bermain bola, tetapi ada juga yang bermain adu kekuatan dengan cara saling menarik dengan teman. Anak perempuan ada yang bermain lompat tali, dan ada juga yang bermain bola bekel. Mereka bermain dengan jujur dan saling bergantian. Tidak ada yang curang saat bermain. Mereka bermain dengan gembira. Para orang tua juga asik dengan kegiatannya sendiri. Bapak-bapak bermain tarik tambang, sedangkan ibu-ibu berbelanja berbagai macam hasil pertanian dan berbagai macam souvenir. Ibu melati membeli tempat tisu dari kayu berbentuk balok, celengan dari bambu berbentuk tabung, dan caping berbentuk kerucut yang terbuat dari anyaman bambu. Hari sudah semakin sore. Acara bebas pun selesai. Semuanya berkemas-kemas untuk segera pulang. Melati dan rombongan segera naik ke dalam bus yang sudah menunggu. Bus lalu berangkat. Selama dalam perjalanan pulang, Melati dan teman-temannya asik menceritakan pengalaman masing-masing. Mereka merasa senang dan puas berwisata bersama ke Mekarsari. Nah, anak-anak, silakan anak-anak baca kembali cerita tersebut. Anak-anak silakan pertama membaca dalam hati, kemudian bacalah dengan suara keras, dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Setelah anak-anak membaca kembali cerita tersebut, nanti anak-anak akan melengkapi kalimat. Nah, di sini ada 10 kalimat atau 10 soal yang dimana anak-anak nanti mengisi garis yang kosong. Anak-anak bisa melihat kembali dari cerita yang tadi kita baca bersama. Misalnya nomor 1, anak laki-laki bermain titik-titik. Nah, kita lihat dari bacaannya. Kira-kira tadi anak laki-laki bermain apa ya? Ya, jawabannya adalah bermain bola. Nah, kemudian nanti anak-anak silakan meneruskan nomor 2 sampai 10. Silakan diisi di buku cetaknya saja ya.
Baik, setelah anak-anak nantinya melengkapi kalimat berdasarkan teks cerita tadi, kita masuk dalam mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Anak-anak, perhatikan. Pada saat berbelanja, Ibu Melati membeli bermacam-macam souvenir. Souvenir-souvenir tersebut berbentuk balok, tabung, dan kerucut. Anak-anak, cobalah kalian memperhatikan 18 gambar yang ada pada buku kalian halaman 192. Anak-anak, silahkan amati baik-baik dari gambar nomor 1 sampai 18. Apa yang kalian lihat? Ya, anak-anak melihat benda-benda yang berbeda bentuknya, bukan? Ya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak melihat dari 18 gambar tersebut, nantinya anak-anak bisa mencocokkannya. Caranya, pertama, kita harus mengelompokkan benda-benda di atas berdasarkan bentuknya. Dari 18 gambar tadi kan berbeda-beda ya bentuknya. Baik, kita coba isi nomor 1. Benda berbentuk bola, yaitu benda nomor. Coba anak-anak lihat dari gambarnya apa saja gambar yang memiliki bentuk bola, yaitu nomor 2, 6, dan 13. Selanjutnya, benda berbentuk tabung, yaitu benda nomor 4, 8, 12, dan 17. 3. Benda berbentuk kubus, yaitu benda nomor 3, 7, 10, dan 15. Selanjutnya, benda berbentuk balok, yaitu benda nomor 1, 5, 9, dan 16. Selanjutnya, benda berbentuk kerucut, yaitu benda nomor 11, 14, dan 18. Nah, anak-anak, dari 18 gambar itu, anak-anak amati lagi. Silakan anak-anak menuliskan nama-nama benda apa sajakah dari 18 gambar tadi ya. Baik, anak-anak, setelah anak-anak mengelompokkan benda-benda di atas berdasarkan bentuknya, selanjutnya tugas anak-anak nanti akan memberikan tanda centang pada kolom yang tepat sesuai bentuk bendanya. Nanti anak-anak menuliskan 10 nama benda. Nah, di sini kan bentuknya ada 5 ya, yaitu bola, tabung, kubus, balok, dan kerucut. Ibu minta masing-masing anak-anak membuat nama benda itu 2 masing-masing ya, membuat 2. Jadi bentuk bola, buatkan 2 nama bendanya. Tabung 2, kubus 2, balok 2, kerucut 2. Jadi ada 10 nama benda yang nantinya anak-anak isi di buku cetak halaman 193. Nanti dari nama benda itu silakan anak-anak memberikan tanda centang, yang manakah termasuk bola, yang manakah termasuk tabung, yang manakah termasuk kubus, yang manakah termasuk balok, dan yang manakah termasuk kerucut. Silakan anak-anak cari, tuliskan apa saja nama-nama bendanya. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, anak-anak, setelah anak-anak menuliskan benda-benda
Berdasarkan bentuknya, anak-anak nanti silakan berlatih di rumah untuk menuliskan teks dengan menggunakan huruf kapital dan tanda bacanya. Seperti pada pertemuan kita sebelumnya, anak-anak sudah belajar bagaimana cara menuliskan huruf kapital yang benar dan tanda baca yang benar. Silakan anak-anak nanti dituliskan di buku tulisnya. Ini sebagai bahan belajar anak-anak saja ya. Baik, anak-anak, selanjutnya kita masuk dalam mempraktikkan gerakan menarik tali atau teman. Gerakan saling menarik dapat memperkuat otot tangan. Saling menarik dengan teman pastinya membutuhkan tenaga. Dan saling menarik dengan teman dapat menguatkan otot tangan. Kemudian, gerakan saling menarik harus dilakukan dengan teman yang seimbang. Anak-anak, coba anak-anak memperhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak lihat pada gambar pertama. Langkah-langkah kegiatan pertama tersebut adalah pertama, anak-anak sebelum melakukan gerakan tarik-menarik bersama teman, anak-anak nantinya melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Lakukanlah gerakan pemanasan. Kedua, anak-anak silakan membuat garis tengah sebagai batasan. Ketiga, berdirilah berhadapan. Ulurkan tangan kanan masing-masing, lalu berpegangan. Seperti dalam gambar orang yang bersalaman. Setelah itu, anak-anak silakan letakkan salah satu kaki di depan garis batas sebagai tumpuan. Nanti akan Ibu bagikan video tentang menarik tali ataupun dengan teman. Setelah ada aba-aba dari gurumu, lakukanlah gerakan saling menarik. Setelah anak-anak melakukan langkah-langkah pertama tadi, yang dimana langkah pertamanya tarik-menariknya itu seperti bersalaman ya. Selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua, yaitu coba anak-anak perhatikan pada gambar kedua. Pada gambar kedua ini, pertama berdirilah berhadapan. Ulurkan kedua tangan sambil berpegangan seperti tampak pada gambar di samping. Kedua, letakkan salah satu kaki di depan garis batas sebagai tumpuan. Ketiga, setelah aba-aba dari gurumu, lakukanlah gerakan saling menarik. Setelah anak-anak melakukan langkah kedua, kita lanjut ke langkah ketiga. Pada langkah ketiga, di mana kegiatannya nanti akan menarik tali. Langkah pertama, berdirilah berhadapan sambil memegang ujung tali seperti tampak pada gambar di samping. Kedua, setelah ada aba-aba dari gurumu, lakukanlah gerakan saling menarik tali. Ketiga, setelah kalian selesai melakukan gerakan seperti pada gambar 1, 2, dan 3, lakukanlah gerakan pendinginan. Anak-anak, jangan lupa, pada saat nantinya anak-anak melakukan gerakan inti, yaitu 3 langkah tersebut, setelah anak-anak menyelesaikan langkah-langkah tersebut, nanti anak-anak melakukan gerakan pendinginannya. Jangan lupa.
Baik, anak-anak. Selanjutnya, anak-anak harus membaca kembali pelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak baca kembali dari Sekarang Aku Tahu. Benda-benda di sekitar kita bentuknya bermacam-macam. Ada bentuk bola, tabung, balok, kubus, dan kerucut. Dengan menulis teks harus menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Dan yang perlu diingat bahwa kegiatan gerakan saling menarik dapat memperkuat otot tangan. Setelah anak-anak membaca kembali dan memahami serta mengingat dari Sekarang Aku Tahu, nanti anak-anak akan melakukan refleksi. Refleksinya dengan memberikan tanda centang pada pilihanmu. Anak-anak, dalami lagi. Setelah anak-anak memahaminya, silakan pilih pilihanmu dengan memberi tanda centang. Kemudian setelah anak-anak melakukan refleksi, nanti anak-anak akan melakukan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Aksi hari ini adalah aku akan mengakui keunggulan yang dimiliki oleh orang lain. Ibu ulangi. Aku akan mengakui keunggulan yang dimiliki oleh orang lain. Baik, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa tugas hari ini. Pertama, anak-anak, Ibu minta anak-anak nanti melengkapi kalimat sesuai isi teks bacaan pada halaman 191. Cara membacanya atau cara menjawabnya dengan membaca kembali teks cerita yang berjudul Acara Bebas di Tempat Wisata. Ingat mengerjakannya di buku cetaknya saja. Kemudian tugas anak-anak yang kedua, nanti anak-anak akan mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Kerjakan di buku cetaknya saja pada halaman 193 sampai 194. Buatlah masing-masing 2 contoh benda yang memiliki bentuk bola, tabung, kubus, balok, dan kerucut. Sudah mengerti ya anak-anak? Baik anak-anak. Berhubung pelajaran kita hari ini sudah selesai, kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dikerjakan tugasnya dengan baik. Lihat kembali, lebih teliti lagi, dan tulis yang rapi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.